Tujuan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, serta demokratis. Dengan fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan pelayanan publik, serta mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Ketransparansian dana desa adalah prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, agar masyarakat bisa mengakses informasi secara luas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran untuk mendorong akuntabilitas, mencegah korupsi, serta meningkatkan partisipasi publik melalui media. Aplikasi Jaga Desa adalah salah satu alat yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung untuk memantau dan mengelola penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Program Jasa Garda Desa atau yang disebut dengan Jaga Desa dirancang untuk membantu desa dalam mengelola administrasi dan keuangan secara lebih rapi, transparan, dan akuntabel. Program aplikasi Jaga Desa ini bertujuan untuk mencegah dalam penyalahgunaan dan mempercepat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan preventif, edukasi hukum, dan pendampingan teknis termasuk pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pemantauan real time. Weh Mas Bro, lagi nyantai kayaknya sehat. Alhamdulillah. Gimana Bos? Ini Mas Bro, kami tadi tuh ya main-main ke kantor kan, ngecek-ngecek kan. Kantor mana itu? Di kantor desa Sukasari ini. Itu ternyata ada semacam apa ya, nggak ada transparansi sedikit masalah pembangunan. Itu gimana itu Mas Bro? Oh ya kan, coba nanti saya tanyakan dulu Oke, sama kepala desanya atau perangkatnya kan. siap-siap Mas Bro. Karena yang tahu itu perangkat dan kepala desanya atau BPD-nya. Oke, siap. Coba nanti saya konfirmasi dulu. Oke. Apakah benar nggak kan ada pembangunan di desa Sukasari itu. Betul. Oke, makasih Mas Bro kalau gitu ya. Oke. Assalamualaikum. Pak Kades. Ya, Pak Kades. Jadi ya Mas, Kades, ya. aku duduk Mas. Tumpen-tumpenan nih. Iya Pak Kades. Tadi saya itu lagi duduk-duduk, lagi minum Jessica kan. Itu ada warga kita Pak Kades. Ya gimana Mas? Bertanya itu kan tentang pembangunan desa kita. Dari sini Pak Kades. Yang pertama tuh saya nggak nanya kan, pembangunan desa kita ini apa aja kan untuk tahun ini? Untuk tahun 2025. Untuk tahun 2005 ini, karena masyarakat bertanya kan, supaya desa kita ini transparansi kan dengan masyarakat tentang APBD-nya gitu. Pertama gini Mas, dalam pembangunan dana desa ini sudah ada namanya papan transparansi, Pak. Oh iya benar. Nah, ini perlu kita baca, ya kan? Terus ada kotak saran juga ada. Kalau kotak nggak sarannya ada ya? ya, Bisa silakan, mengadu. bisa mengadu, kasih kotak saran di sini. Jadi penggunaan dana desa 2025 ini total DD itu 1.011.000.000. Wajar kalau masyarakat ini nanya, itu wajar karena dulu itu tidak sedikit, ya kan? Sangat wajar sekali. Yang pertama ini jelas 20% ini tidak bisa diganggu-gugat untuk ketahanan pangan, dan ketahanan pangan yang 20% ini, yang 204 juta ini langsung dikelola oleh BUMDes. Yang untuk tahun 2025 ini sesuai dengan nawacitanya Pak Prabowo, Pak Presiden, satu desa ini harus ada 1 hektar jagung. Ini diantaranya seperti itu. Dari yang dana 200 juta itu sebagian diberikan penggemukan sapi, yang 36 juta itu dialokasikan untuk penanaman jagung. Itu juga bukan langsung. Nah, yang selanjutnya dana desa ini di samping fisik kita bikin sering pasang Mas, itu menghabiskan dana 500 juta. 860 meter itu hampir 1 kilo. Terus di samping itu juga dana desa ini untuk BLT langsung tunai. Nah, ini
keuntungannya untuk siapa tuh Pak Kades? Untuk Nah, PLJ itu? orang-orang yang memang Ketentuannya. kriterianya miskin ekstrim. Bikin ekstrim. Terus yang kedua Pak Kades, saya mau bertanya itu sebenarnya yang berwenang mengawasi pembangunan desa itu siapa aja Pak Kades? Oh itu masalah. Nah ini rupanya bukan pemerintah melalui kejaksaan negeri. Dari secara langsung aplikasi Jaga Desa ini terlibat langsung dalam pengawasan dana desa. Jadi masyarakat juga langsung paling penting sebetulnya masyarakat setempat langsung sampean. Jadi aplikasi Jaga Desa ini juga tidak memantau dana desa saja. Di situ nanti merah putih. Nah, kebetulan sampean kan ketuanya. Ini harus hati-hati. Ya, sekarang juga lagi ada pembangunan. Alhamdulillah desa kita ada gitu kan. Ada pembangunan. Nah, ini nanti juga langsung dimasukkan dalam Jaga Desa mas, dananya mas. Langsung terpantau langsung. Terus Jaga Desa ini Pak Kades, ini yang memotori siapa? Dan ini Yang masih punya kejaksaan. kejaksaan ya? Negeri langsung, iya. Dan itu sudah secara KUA, tidak langsung itu sudah terlibat langsung di kepolisian juga. Karena di desa ini juga ada Pak Bisa, ada Pemerintahan Mas. Nah, BUMDes salah satunya juga termasuk karena di aplikasi Jaga Desa juga ini juga dalam pengawasan. Ini sangat-sangat transparansi. Jadi kalau Mas Manang nanti dapat Jaga Desa, nah ini tolong terangkan semua masyarakat. Pak Kades. Oke, makasih Mas Anang. Waduh, Sampai ketemu lagi Pak Kades. amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Bro. Mari. Gimana Mas Bro? Ada yang penting kayaknya. Ini Mas Bro, kemarin saya sudah ketemu sama Pak Kades. Oh, ceritanya kemarin ya. Oke, Hal yang sampean tanyakan kemarin Iya, gitu benar. kan. Dana desa itu ternyata sudah dibangun di tahun 2025 gitu kan. Sudah dibangun tahun 2025, ada pasang siring, terus diawasi langsung oleh kejaksaan gitu kan. Ada yang namanya itu Jaga Desa gitu. Iya. Jadi dana desa sekarang tuh ada kemungkinan aman gitu kan. Oh, jadi gitu Mas Bro ya. Iya. Oke Mas Bro, kalau gitu saya senang sekali sebagai warga desa Sukasari kan, artinya ini kan ada apa transparansi kan. Artinya dana desa yang selama ini mungkin saya tanya-tanyakan kan ternyata penggunaannya memang tepat gitu loh. Aplikasi Jaga Desa, Jaksa hadir untuk desa, pastikan keadilan terjaga.